Gulo, ceramah tak boleh terlalu panjang kagak dapat gelar gilo. Jadi biarlah singkat-singkat, apalagi istri-istri kepala dinas, istri-istri pejabat, tidak penting diceramai panjang-panjang karena cerdas. Baru disebutkan pangkalnya langsung nyambung ujungnya. Belum dijelaskan kadang-kadang lah ngerti duluan. Saya sering nanya ibu-ibu, paham, padahal belum dijelaskan lah paham langsung. Ternyata kelaparan galau ibu-ibu itu. Cepat makan. Ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita sehat lahir dan batin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ibu Hasanah, ya, saya diundang. Biarpun tadi bayangan saya rame yang hadir itu, ternyata alhamdulillah separuh orang separuh kursi, ya. Makanya agak pusing aku tadi nak ceramah di tengah-tengah, tak kati umum di situ kan. Nah, tapi yakinlah ibu-ibu, ini apa namanya itu tempat yang berkah, pengajian hari Jumat di waktu duha. Siapa tahu malaikat Allah pun ada yang duduk di situ, insya Allah. Amin ya rabbal. Kalau yang dua di depan itu bukan malaikat. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih panitia. Temanya sudah dikasih dengan saya. Bagaimana seorang muslim menyikapi fenomena wabah penyakit. Oh, hebatnya kamu. Di mana-mana aku ceramah, baru kali ini dapat judul yang ini. Berarti lebih cerdas ibu-ibu wanita dharma wanita ini. Alhamdulillah. Pertama, mungkin 3 yang ingin saya bahas hari ini. Pertama, di dalam Islam bahwa penyakit itu ada. Itu dulu pertama. Ketika Allah mengatakan fi qulubihim marad. Marad itu artinya dalam bahasa Arab adalah penyakit. Maka kalau kita lihat penyakit itu dalam Islam ada 2. Ada penyakit yang zohir, ada penyakit yang batin. Ada yang kejengoan, ada yang tidak kelihatan. Nah, itu kalau kejengoan itu bahasa Jepang. Tidak kelihatan bahasa Indonesia, tidak tekina itu bahasa dusun itu. Banyak orang nanya saya, Ustadz Asibuan kan orang Medan, tapi kenapa bisa bahasa dusun? Karena memang ceramahnya sudah keluar masuk kota dan dusun. Di Palembang ini apalagi orang-orang Tanjung Batu, orang Tanjung Batu itu paling sayang dengan bapaknya, selalu bapaknya yang dicari. Bak Mano, Bak Mano, Bak Mano. Maka terjawablah Bak Iko jawabnya. Kalau orang Palembang itu Ibu Hasanah yang dicari selalu ibunya. Makanya Mak Mano, Mak Mano, Mak Mano. Jawabannya Mak Iko, Mak dan terakhir Mak Subah. Ditambah dari Komering namanya Mak Jolas. Nah, yang menakutkan itu namanya Mak Lampir, ya. Nah, biar senyum dulu, kalau udah senyum kan nyambung ceramah ini nanti. Aku tahu diantara yang hadir ini belum tentu hatinya tenang. Ada yang datang badannya sini tapi setelah habis dimarahi oleh lakinya di rumah, ada yang itu. Lah tak aku ngerti kalau masalah sosialisasi kehidupan sosial ini. Laki-laki yang cap parasit ini kelihatan gemuk, besar, tinggi, melawan, di rumah ditabuk oleh bininya, enggak mustahil. Ada yang itu. Ada seorang pejabat hebat, komandan di Palembang ini dulu lah lama. Ustadz, pasukan aku banyak, hampir 2000-an. Tapi kalau kau tegak di depan orang banyak, takut galau anak buahku itu, hormat galau. Cuma kalau pulang ke rumah pusing aku katanya. Aku paling pusing katanya menghadapi biniku dengan anakku yang betino itu. Nah, dalam hatiku berarti KOB. Kalau oleh bini memang itu. Lanjut ya. Doa dulu ya, mudah-mudahan kalau ada yang sakit di antara kita dan keluarga kita, insya Allah dengan silaturahim ini jadi sehat. Ada yang hidupnya sulit, mudah-mudahan jadi mudah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang punya masalah, habis dari acara ini hilang permasalahannya. Ya Allah, di antara kami ada yang kepengen mewujudkan sesuatu, kabulkan doa-doanya. Bahagiakan kami dunia dan akhirat, ya Allah. Itulah yang paling hebat doa. Kapan bahagia dunia akhirat? Kalau bahagia di dunia di akhirat masuk neraka, kakambe ya, mudah itu. Setuju nggak kira-kira?
Ya nggak setuju makalah duluan, sudah saya siapkan di belakang gitu. Aku duduk di situ tadi, Ibu Hasanah, dalam hatiku ada tanda-tanda kehidupan ibu-ibu ini. Para sweet, coba aku tanya kamu tadi dari mana turunnya mobil ke situ? Ternyata miring tadi. Kukira pak kepala itu langsung mobilnya itu langsung meloncat baik gitu kan. Dalam hatiku aku belajar ilmunya. Pertama, kita dalam Islam harus yakin bahwa penyakit itu ada. Dan penyakit itu ada dua. Ada yang zohir, ada yang batin. Yang zohir, tak usah saya ajari lagi. Yang batin, itulah yang kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka semakin ini tambahi oleh Allah penyakit-penyakitnya. Cuma kita ini mohon maaf, lebih ributlah penyakit badan daripada penyakit hati. Termasuk negeriku yang tercinta ini. Corona, rame sekarang. Penyakit-penyakit yang lain mulai tertutup semua. Penyakit kepengen harta orang. Itu koruptor namanya, kau tak ngerti. Bahasa orang Padang maliang namanya. Orang Padang bilang kalau panjang tangannya maliang namanya, kalau panjang ekornya musyang namanya, panjang kumisnya kuciang namanya, panjang bulunya kambiang namanya, tak kate bulunya caciang namanya. Nyambung deh kira-kira cara saya ceramah begini? Nggak, kalau nggak nyambung berarti berobat, berarti ada masalah. Kalau bahasa Inggrisnya kursen, kurang sesendok. Istilah Ibu Nur Hasanah itu nama kalau di Medan namanya teh botol. Sudah teler betul-betul. Allahu Akbar. Kalau yang zohir itu kita ribut, yang batin kadang-kadang. Kenapa? Karena kalau ke zohir itu kelihatan, yang batin tak kelihatan. Maka kata Imam Al-Ghazali, kamu kalau penyakit hati kamu tak tahu, tapi kalau penyakit zohir kamu tahu. Contoh Bapak Ibu, kita ini kalau kita ada sifat yang tak bagus, kita tak tahu dengan sifat kita. Siapa yang tahu dengan sifat kita? Orang lain. Tapi kalau ada korengan di dalam badan kita, tahu gitu. Apalagi ibu-ibu ribut setengah mati, baru jerawat baik kadang-kadang ribut setengah mati, ditambah setengah lagi mati langsung ibu itu. Kemarin ada budak gara-gara jerawat mati, Bu, umur 14 tahun, SMP kelas 3 mati. Mijit-mijit jerawat, nyebrang jalan ditabrak motor mati. Lah karena aku belum kujelaskan kamu mana. Masya Allah. Tapi dalam Islam bagaimana kepada dua-duanya harus kita jaga supaya jangan datang penyakit itu. Amin ya Rabbal. Kalau penyakit hati tidak hafal kalau gitu. Ada syirik, ada SMS. Ya apa SMS itu? Senang melihat orang susah. Terus apa lagi? Susah melihat orang nah, tahu sepejarkan. Lah nyambung kalau kamu tuh. Memang hobi main SMS tambah WA. Masya Allah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini mohon maaf yang tersinggung ibu-ibu ya. Kelihatan baik kamu kulu-kilir sama-sama setiap bulan ini. Dalam hati kalian banyak yang berbeda. Tahu aku tunjukkan wung-wungnya, tahu aku. Kelihatan dari rei-rei ini, tahu aku. Tak usah dibenarkan, dia baik ya. Mohon maaf kalau ada perempuan pejabat-pejabat selalu saya bilang kadang-kadang duduknya bersama pinggiran kursi sama-sama berdekatan, dalam hatinya awas kalau naik pangkat kau duluan. Kalau orang-orang partai sama juga, kampanye sama-sama satu partai, tapi dalam hatinya kalau kau yang jadi mudah-mudahan cepat kau mati, aku PAW kau buat itu. Tak ada hati. Betul betul ibu-ibu. Terima kasih atas kejujurannya. Bahkan belum kutanya jujur tadi sudah langsung dijawab. Begitulah kehidupan. Kalau hati yang sakit itu lebih berbahaya daripada jasmani sebenarnya. Cuma kita ribut kalau masalah penyakit-penyakit jasmani. Padahal penyakit hati jauh lebih berbahaya. Kalau ada orang penyakitnya, ibu, orang yang penyakit sakit hati, ibu-ibu, aku pernah baca di koran. Ada seorang ibu sampai membunuh lakinya sedang tidur. Dicungkilnya kepalanya dengan apa namanya itu linggis. Ditanya koran, kenapa kau lakukan itu? Aku sedang sakit hati.
aku sakit hati, gelap mata aku dengan lakiku, kukira batu batal kepala lakiku itu. Begitulah kondisinya. Maka penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Ibu, kalau jasmani yang sakit mati dewe. Anggaplah corona, ada orang mati penyakit corona. Kemarin ada diteliti, orang-orang terkapar-kapar, ternyata setelah dicek di apa namanya itu dianalisa, ternyata penyakit karena karena buntu karena utang belum terbayar, itu namanya penyakit karena, bukan corona. Gak usah terlalu pusing, kata presiden kan, jangan pusing lah mikir-mikirkan, jangan stres. Nah ini baik, ini sehat-sehat semua ini. Orang yang bisa senyum ini saya, kita kata utangin. Amin. Oh, kan kuat aminnya, padahal aduh. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang penyakit, anggaplah koreng. Paling-paling lamu-lamu nggak diobati mati dewe. Tapi kalau hatinya yang sakit tak diobati, orang lain ikut mati. Itu dia itu. Yang mohon maaf tukang-tukang bom itu, kapan ditanya aku sakit hati, aku sakit hati. Begitulah bahayanya sakit hati. Maka kata Allah, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka banyak penyakit. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, hati itu ada tiga. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Tinggal kita ini dilihat di mana kita masing-masing ini. Apa penyakit, apa hati yang sakit, atau hati yang sehat, atau hati yang mati. Hati yang mati itu diceramai tak diceramai semacam itu kan. Ada yang hati sakit, semakin diceramai semakin sakit. Ada yang sehat, baru diceramai, disentuh, langsung jadi apa namanya itu, responnya tinggi, langsung menjadi orang yang berubah, menjadi positif. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang pertama ini, kita memang yakin bahwa penyakit itu ada, tapi penyakit ada dua. Ada penyakit hati, ada penyakit yang batin, ada penyakit jasmani. Saya nggak tahu kalau corona seperti corona ini penyakit apa ini? Hati, dia adalah penyakit jasmani, tapi yang tidak kejenguan, tidak kelihatan. Betul nggak kira-kira? Kenapa tidak kelihatan? Karena ilmunya belum ada. Padahal kata Rasulullah, kullu da'in dawa, kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Maka poin yang kedua, ketika kita seperti sekarang ini ada masalah, anggaplah corona yang menjadi dunia, sampai umroh pun tak berangkat. Kalau saya melihat ini adalah kaitan dengan keimanan, maka yang kedua, kuatkan iman menghadapi penyakit. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa memberikan penyakit dan mengobati penyakit? Kurang kuat dong. Nah, karena kupaksa kan. Ini kadang-kadang orang beriman ngaku Islam, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Sapi nak mati disembelih itu. Kalau orang yang yakin kan lain. Sekarang saya tanya, siapa yang memberikan rezeki ibu-ibu? Allah. Ini kawan-kawan perhubungan, termasuk perhubungan dan apa namanya? Pelabuhan. Saya sering ceramah di situ. Itu kawan-kawan angkatan laut di situ. Ya, banyak-banyak saya bilang bersyukur dengan Allah. Allah menurunkan air dari langit, betul lah. Habis itu ngalirlah sungai. Sungai ini ngalir ke suatu tempat, muara, bermuara di suatu tempat, apa namanya, laut. Maka untuk menjaga laut itulah dibuat ada angkatannya, namanya angkatan laut. Coba kalau dekati laut, dekati angkatan itu, apa nak diangkat-angkat? Betul lah kira-kira. Ceramahlah saya di Auri, banyak bersyukur. Aku nak kalau ngomong di perhubungan agak tersinggung. Lah memang aku singgung duluan. Kalau tekati udara, apa nak diangkat-angkat? Begitulah seterusnya angkatan darat. Sekarang saya tanya, siapa yang membuat laut? Siapa yang membuat darat ini? Siapa yang membuat udara? Kan ini kita karena lambat. Otak kita ini, mohon maaf kalau saya ceramah begini banyak orang nggak bisa menerima. Sampai ada ngomong, Ustaz terlalu tinggi bahasannya. Bukan bahasan yang tinggi, aku bilang memang otak kau rendah. Orang-orang sekarang Pak, mohon maaf ya Ibu Hasanah, sudah lama di Palembang.
8 bulan masih baru, aku 30. Bini aku Palembang, makanya mobil kami ada 2, BG dengan BK. Bisa gaya dan bisa kelakar. Kalau aku lah ngerti ini orang Palembang. Orang Palembang pintar-pintar, tidak sekolah tapi ujian. Makanya ada ujinya. Selamat datang ibu Fadl. Lah pula ajukan. Tapi aku yakin mungkin Pak Rasid lama-lama ramai juga kayak jamaah ini. Aku yakin kursi itu berisi galau kayak gini. Kalau ceramah di Palembang apalagi buka bersama mah itulah. Jam 5 baru 100 jamaah. Kapan jam 6? 1000 yang hadir. Nah buku galau muda itu. Puasa. Sampai mana aku ngomong tadi? Lupa aku tadi. Uji. Tidak belajar tapi ujian. Artinya ujinya. Uji budak kan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin ketika kita yakin bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah juga yang harus ditakuti, Allah yang bisa menyehatkan, Allah yang bisa menyembuhkan, Allah yang bisa membuat sakit, apa yang harus kita pusing? Sekarang saya tanya dulu, ibu-ibu ini takutnya enggak dengan corona itu kira-kira? Biasa-biasa baik kan? Biasa baik kan? Masya Allah, aku yakin ibu-ibu lebih takutlah dengan buntu daripada corona. Kamu tonton dan di Studio 42 rombongan si Najib itu dengan si Fikri itu, iya, dikasih bubur tak kalah makan, elah. Sudah katanya pempek baik, dikasih pempek nggak dikurangi, dikasih minuman tak diminum juga. Kata apa nih sakit kau itu, dikasih yang mentahnya baik katanya, berarti penyakit buntu muda itu. Tapi kalau orang beriman seperti ini, talang betutuk tertapati, biarpun dompet buntu tapi tenang hati. Oh, padahal aku menghibur kamu. Palembang ini talang betutuk kilometer 9, biarpun buntu yang penting penampilan. Bulu kilir bawa tas belum tentu ada isinya. Tahu saya tersinggung. Aku pernah kesal dengan ibu-ibu datang masjid ya. sudah bawa tas besar, ngomong puluh dengan pengurus masjid kuliah. Pak katanya, ada nggak sini persiapan mukna? Dalam hati wah apa berarti isi tas kawin wah. Ternyata persiapan kalau ada kelebihan makanan dan minuman dan lauk mama itu. Sagaya namanya. Ini sebenarnya ibu-ibu ini banyak senyum ketawa, kamu sebenarnya tersinggung, kamu tawa. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, ketika kita yakin bahwa hanya Allah yang bisa memberikan sehat dan sakit, maka kita tenang-tenang aja, ya kan? Kata orang kami, tenang-tenang sajalah. Kalau kata Allah mati, kata Allah hidup, ya kan? Biarpun berduit masih mati, itulah Fir'aun matinya kasihan pula teberak. Tahu teberak ibu? Telulup. Aku dulu pertama kali masuk Palembang 87-88 menyebutkan teberak, salah sebut aku teberak, aku bilang lain artinya. Ya, ini ibu ini ya Pak. Iya, Nizar. Oh ini kan disip sekarang ya. Aku tahunya ibu camat. Naik mencari disip. Oh iya ya. Oh, ibu habis. Kawan aku umroh. Baru sekali, 2 kali belum. Baru berangkat dilarang oleh orang Saudi. Saya kemarin alhamdulillah baru turun malamnya sampai Palembang. Bangun aku pagi lihat berita jam 7, tak boleh lagi berangkat umroh. Aku bilang dengan istri saya, dengan jamaah saya, sayangnya Allah dengan kita. Kalau enggak at-takfur wa at-takfar. Alhamdulillah. Oh ya Allah, alangkah sayang Allah dengan saya dalam hati. Allah itu sayangnya dengan aku. Belum ku minta lah dikasih oleh Allah dengan aku. Aku dulu tidak pernah minta saya punya hidung, punya mata, pun dikasih oleh Allah.
Cuma sikok bayar aku dulu, minta dengan Allah tinggi besar, tidak dikasih oleh Allah. Tahu usah tinggi besar, kata Allah, yang penting kau jadi ustaz PKM, pendek kecil manis, selesai lah itu. Alhamdulillah. Daripada PKI pendek kecil hitam buntu bulu. Lanjut ya, insya Allah. Tahap yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapinya setelah kita tahu pertama dua penyakit ini. Yang kedua, kita harus yakin kepada Allah, Sang Pencipta, yang Dia hanya bisa membuat penyakit dan mendatangkan penyakit, dan insya Allah menyembuhkan orang yang sakit. Betul? Apa kata Nabi Ibrahim ketika ditanya, siapa Tuhan kamu? Walladzi idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau waktu sakit, Tuhan itulah yang bisa menyembuhkan. Ibu-ibu, makanya dengan sehat itu adalah nikmat yang mahal. Tak kati kuno kita banyak duit kalau sakit-sakit. Pernah aku ceramah dengan orang yang punya kebun hampir 5.000 hektar. Habis acara diajak saya makan. Sudah disiapkan, Ustadz silakan makan, sudah saya siapkan, kata beliau. Saya bilang kita sama-sama aja, ini banyak sekali lauknya. Kapan ku itu hampir 9 jenis. Apa dia bilang? Ustadz mohon maaf, aku tak boleh lagi makan semua yang di atas meja itu. Sudah pantangan galau. Untung aku jawab, mejanya baik untuk bapak. Itu coba lihat itu. Banyak duit, tak boleh lagi. Ada kawan saya kuliah baru-baru ini lah. Oh Ustaz, ingatlah kita dulu kan saronya waktu kuliah. Tahu aku bilang, oh Ustaz, kita dulu jalan kaki begini-begini, susah kita membuat PR, membuat ini, menyelesaikan skripsi tesis. Iya, aku bilang, aku dulu saat saro masih kuliah, nggak boleh makan daging. Ngapu? Tak kati duit nak beli daging. Sekarang alhamdulillah rezeki saya agak tinggi, maju katanya, nggak boleh perlu lagi makan daging. Ngapu? Bilang kolesterol. Dalam hatiku, matilah kau. Waktu buntu tak kati beli, sudah banyak duit, tak boleh makan lagi. Pantang. Berarti sehat itu mahal enggak? Sehat itu mahal enggak? Allahu Akbar. Kata orang Arab, as-sihhatul tajun wala yudrikuha illal maradha. Sehat itu adalah mahkota, dan orang tak tahu dengan itu bahwa mahkota yang mahal. Betul ibu-ibu? Orang tahu nikmat punya gigi kalau sudah SAG, sudah habis gigi. Umur saya 25 tahun sudah keliling Sumatera Selatan ceramah. Habis ceramah biasa di dusun-dusun itu dibuatlah hidangan cap karena Palembang. Kapan duduk di hidangan itu pasti aku termuda. Orang yang lain 70, 65, aku paling muda di lingkaran itu. Kapan ku kasih dagingnya dengan yang sebelah saya, ambillah Pak Ustadz, tak tekunya lagi katanya. Yang sebelah ini lagi, silakan Pak Ustadz, tak kuat lagi gigiku. Semua daging balik dengan aku. Cobalah mangku, bilang, kapan dicobanya? Ustadz, mutar-mutar dalam mulut. Akhirnya aku kasih terong dengan telur, baru mantap giginya. Mohon maaf, ini bukan canda-candaan lah, Bu. Begitulah nikmat ketika kita, ya Allah, alangkah nikmatnya saya, kau berikan aku sehat, ya Allah. Karena sehat itu mahkota. Ya Bu ya, alhamdulillah. Makanya ketika sehat jangan malas beribadah. Ini sholat 2 rakaat baik tak kalah, Allahu Akbar, awak tinggi besar. Subuh baik tak bangun, hayya 'alas shalah, dijawabnya pula dari rumah, lajulah. Ya Bu ya. Padahal sehat itu adalah mahkota. Sehat itu mahal. Orang kan tahu nikmat sehat kalau sudah sehatnya pergi. Kata orang Arab, nikmatus syai'i idza dhahaba, nikmat sesuatu itu kalau sudah pergi. Ibu-ibu, mumpung masih bisa di IWP buat baguslah. Mumpung bapak-bapak masih belum pensiun, sampaikan dengan mereka begawe yang benar-benar. Tak mungkinlah sudah pensiun masih pakai seragam, kata orang gilo mamang itu. Arasi, usah tersinggung. Sampaikan dengan yang lain maksudnya itu. Apa itulah kala-kala ceramah, biarpun di Polda di masa bilang, mumpung masih polisi, ulang pakai benar-benar. Kalau sudah kau pensiun umur 70 kau datang pakai seragam, kata orang polisi gilo. Itulah hidupin. Mumpung masih jadi ustadz bisa ceramah, ceramahlah yang benar, ceramah yang rajin, buat pesantren. Kata orang, apa Ustadz Asibon gak capek? Apa nak capek? Mumpung masih hidup. Apa takut kaki kulu kilir? Mumpung masih pajak kulu kilir.
Kalau sudah mati tidak mungkin lagi gulu kilir, mantap main inilah kalau sudah mati. Puas kamu ya, padahal belum tentu, mungkin kamu duluan dari aku. Kalau ibu mati itu disebutkan atau tidak masih nak datang, itulah ngapa nak takut. Orang takut masalah corona, kalau kata Allah mati, mati ya kan. Kalau kata Allah belum. Makanya jangan ketakutan Gino. Apa sih Gino itu? Gigi nongol, kok kamu ini? Saron yang menceramai orang pintar, ngerti galau mereka itu. 20 tahun yang lewat saya ceramah di Timbangan, perasaan aku lah lucu, satu pun tak kata yang senyum. Perasaan aku bagus, tak kata yang manggut-manggut. Ternyata rombongan panti jompo. Ada yang kurang sesendok, ada yang kurang secantik. Ibu, Masya Allah Akbar. Jangan terlalu takut, biasa aja lah. Sekarang saya tanya, kalau kata Allah hidup, hidup enggak? Kalau kata Allah mati, mati enggak? Enggak ada yang bisa menyelamatkan. Fir'aun tadi apalagi kurangnya budak itu. Kemarin aku ketemu dengan budak itu di Mesir. Nih anakku. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan dengan Pak Diru saya berangkat lagi ke sana. Amin. Ya, kalau ada ongkosnya. Lah, coba lihat. Apa kurangnya si Fir'aun itu? Fir'aun itu tetangganya si tahun. Fir'aun tahun kedua kan? Lu lihat dia, Allah, sendalnya emas, ya enggak, semuanya emas kalau asli lu itu barasit, bukan mas yang dari Jawa, itu Mas Joko namanya, asli. Tapi ketika dia tenggelam di Laut Merah, tak bisa ada yang membantu, betul nggak? Tentara dia punya, ibu, sampai dia membuat piramid, belum ada eskavator waktu itu, hebat kan? Tapi nggak bisa. Kalau kata lo mati, mati, hidup, hidup. Jadi tahun 2004 saya bawa jamaah haji dari OI dan OKI sampai ke Jakarta, ada yang meninggal satu jamaah saya di Tepelonda, rombongan salah satu dari Tanjung Batu. Ustaz Asibuan, mau jolah, jangan meninggalnya sudah sampai di Jakarta, cobalah sampai ke dusun dulu baru mati. Gue bilang bukan kakek kau malaikat Israel itu. Ini harus, mohon maaf yang nggak punya akidah nggak bisa menerima ceramah aku ini, nggak masuk akal memang, atau akalmu saruh masuk. Masya Allah, kalau kata Allah mati, mati, hidup, hidup. Sama dengan rezeki. Kalau sudah rezeki kita di mana-mana pun mutar balik ke gitu itulah. Yakin ibu-ibu? Jadi awas, jangan ada yang galak-galak iri ya, yang sakit hati ya. Iyo di sini iyo kaget kumat lagi. Lihat orang kaya pusing. Yang tambah gaji tambahnya pusing. Padahal gaji itu mudah saja. Untuk jadi kaya itu cuma 3 langkahnya. Pertama, banyak sedekah, banyak duha. Ketiga, dekatkan diri dengan yang maha kaya, atau kawinlah dengan orang kaya, selesai itu. Nah, masuk akal lah. Loh, Ustaz, lakiku tak kaya, biniku tak kaya, dekatkan diri dengan Allah yang maha kaya. Benar tak kira-kira? Siapa yang paling kaya? Siapa yang punya langit? Siapa yang punya bumi ini? Siapa yang punya sungai itu? Sekarang tinggal minta, bah, ya Allah, kirimkan aku ikan-ikan yang di laut, ya Allah. Tahu sebanyak-banyak, ya Allah, setiap masak, ya Allah, 2-3 kilo, bah, ya Allah. Aku doa saya kabur. Orang ngantar, orang ngantar. Nah, untuk dapat rezeki itu kita kadang-kadang sering mempersulit diri, ibu, betul nggak? Padahal kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Allah kepengen dengan cara yang mudah, Allah tak suka dengan yang sulit-sulit. Tapi kita mempersulit diri. Kemarin ada WA yang masuk dari kawan saya, itu cuma pepayanya itu cuma 1,5 meter, artinya cuma gini, tak masak. Yang punya itu dinaikinya, ngambilnya uyan budak itu, padahal cukup dipetik begini saat selesai. Mohon maaf, kita banyak yang seperti itu, mendapatkan rezeki jungkir balik, padahal tak usah berjungkir, duduk baik datang. Nah, cara mendapatkan rezeki kan secara dengan kita, Allah memberikan jalan. Orang ada yang dapat pepaya harus nanam dari bibit, betul? Ada yang dibelinya bibitnya besar, ada yang ditanamnya jadi sudah besar 2, ada yang subhanallah mendapatkannya harus dipelihara lama-lama, ada yang cukup langsung datang ke pasar bawa duit dapat pepaya, betul? Ada yang cuma duduk-duduk di rumah dapat kiriman pepaya, Ustadz namanya.
Ibu, Allah cuma nyuruh kita, gerakkan tanganmu akan saya berikan rezekimu hambaku. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan insya Allah hidup ini jadi mudah semua, amin. Nah, kuncinya tadi kalau kepingin mudah, perbanyaklah tentunya bersedekah, yang kedua banyak beramal soleh, yang ketiga dekatkan diri dengan Allah yang maha kaya. Saya ini Bu, alhamdulillah pengalaman di Palembang ini nikmatnya, tak pernah ditangkap oleh lantas. Apa aja, orang diskup kawan aku garo, orang polisi kawan aku garo. Paling-paling kalau ada tertangkap mungkin lupa karena sopir, paling-paling mohon maaf Pak Ustaz, karena Betawan dekat, ya kan? Kita dekat dengan orang kaya aja kan lumayan, pajak minjam Ibu. Benar nggak kira-kira? Lah jadilah minjam dulu, enak kau tak setuju. Daripada kau nak ke bank dulu, lama prosesnya itu. Itulah kalau bersyukuri itu. Dekat dengan orang pintar, kita jadi pintar. Dekat kita dengan dokter, kita sehat. Betul. Dekat dengan ustadz, paling tidak insya Allah selamat dunia akhirat, amin. Biarpun orang sekarang tak kalah dekat-dekat dengan ulama, seolah-olah katanya katik loka. Karena loka di Palembang ini cuma dua, amplop, yang kedua nasi bungkus. Makanya kalau ada pengajian nanti Ibu Nasution ke depan, Ibu Harsana, itu dibuat di bawahnya itu NB. Para undangan yang datang akan dikasih amplop 500.000 dan nasi kotak sambil pulang. Wih, rame hadir itu. Kalau buat pengajian nanti ya, buat pengajian di masjid-masjid, NB, jamaah yang datang akan dikasih amplop 200.000 dan nasi kotak. Saya yakin mereka merangkak datang ke situ. Lalu yang sambil tiarap datang deh. Sekarang saya tanya, kira-kira silaturahim ini loka enggak? Yang jelas, silaturahim seperti ini loka enggak? Mendengarkan orang ceramah atau ilmu loka enggak? Berkawan dengan orang baik loka enggak? Masya Allahu Akbar. Kita sekarang seolah-olah kalau kelihatan loka itu artinya untung itu ya. Apa bahasa kita kalau di kampus loka itu ya loka. Ya kami bahasa Tapanuli sebenarnya ada. Makanya beliau bilang kami sama-sama dari Madinah. Madinah itu Mandarin Natal, tapi saya punya perumahan juga namanya Madinah Tuna. Nah, dikira orang itu Mandarin Natal pula itu artinya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir karena waktu terbatas, bagaimana kita menyikapi penyakit yang seperti ini? Apapun bentuk penyakitnya, bukan hanya corona, apapun penyakitnya, kata Rasulullah, perbanyak meminta kepada Allah, berdoa. Ya, sekarang ikuti saya yang hafal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Yang hafal langsung cepat 50.000. Ada yang sudah hafal? Belum? Coba tadi kalau dapatkan loka juga 50.000. Allahumma afini fi badani, ayat. Allahumma afini fi sam'i. Agak kuat-kuat kita sama malu-malu lah. Apa nak dimalukan? Cahaya lebih hebat dari malaikat puluh gitu ini. Kita ini kan sedang butuh dengan Allah, benar tak? Coba sama. Nanti ajarkan dengan lakinya, dengan anak-anaknya di rumah. Pegang ini lakinya. Allah. Dua gaya kita dulu kan masih kecil ngaji mah itu. Kapan ada apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Oke, nanti yang hafal saya tanya. Ada yang sudah hafal langsung? Ibu hafal? Belum? Yakin? Mana? Satu lagi? Silakan Ibu. Allahumma afini, ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. 50.000 nanti dekat mobil saya ya.
Saya ngasih, bukan jumlahnya, kenangan dari ustadznya itu. Kamu nih, karena banyak minta dengan Ibu Kartina dengan Ibu Hasanah ya. Ada lagi satu lagi tadi, ya Allah sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku. Setiap pagi dan sore kita disuruh oleh Rasulullah membaca itu ya. Ya Allah sehatkan badanku. Kalau Allah sudah mensehatkan badan, semua saya lihat yang apa namanya itu, mohon maaf, yang komentator di TV yang ribut yang ini semua mengatakan harus dijaga stamina. Benar gak kira-kira? Harus sehat sehingga penyakit tidak datang. Benar gak? Jadi keluarga pacar juga, dokter-dokter juga bisa ini. Nah, ketika kita sudah kuat badan, stamina kuat ya, badan tegap, badan tekar, tidak loyo-loyo, maka insya Allah penyakit tidak akan datang. Betul? Maka dahsyatnya doa Rasul, ya Allah sehatkan badanku. Maka Rasulku itu dan Rasul kita bersama itu sakitnya cuma sekali seumur hidupnya menghantar beliau meninggal. Bukan sakit itu sakit-sakitan, cuma sekali beliau sakit. Maka sering saya bilang, orang Islam, saya bilang, apa yang membuat kau masih malu jadi umat Nabi? Nabi kita bersih. Ibu, tak boleh makan yang tak halal. Orangnya bersih, orangnya harum, orangnya belaga, orangnya alhamdulillah tampan, orangnya kuat, orangnya pintar, orangnya melawan, ditambah pula badannya sehat. Maka waktu gulat di Jabal Uhud itu, Nabi kita menang mengharap orang Yahudi. Sehat. Kalau sudah sehat, badan insya Allah jadi kuat. Kalau badan jadi kuat, maka insya Allah terhindar dari penyakit. Amin dulu sama-sama. Itu dulu. Baru kata Rasulullah, minta dengan Allah, sehatkan pendengaranku ya Allah, dan sehatkan pula penglihatanku. Saya pernah sudah mengamalkan ayat doa ini. Waktu itu saya sudah harus pakai kacamata 3 bulan. Pas saya yakin dan saya ulang-ulang doa ini pagi dan sore, alhamdulillah sampai sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya membaca sekecil apapun masih saya lihat. Apalagi kalau ada warna-warnanya, dilipat-lipat, biru, merah. Merah yang paling banyak saya bisa melihatnya. Itu padahal ibu-ibu yang main itu. Aku tanya, ibu-ibu ini bacaannya apa? Quran besar itu. Quran besar, aku angkat di masjid. Apa bacaannya itu? Tak kelihatan Pak Ustaz. Kapan ku lipat kecil dulu 50.000 itu? Ini berapa ibu-ibu? 50.000. Udah dapat rombongan mata duitan galau. Ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah doa ini dihafalkan ya. Ikuti sekali lagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Untung bisa ditambahin lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca itu, maka Allah mengeluarkan dia dari permasalahan hidupnya. Kalau penyakit itu adalah masalah, maka insya Allah penyakit itu bisa hilang dan keluar kita dari masalah. Cuma yang ngomong-ngomong di TV itu kan kulihat rata-rata semua adalah pakai intelektual otak yang cak hebat itu. Padahal tak kata yang pintar di antara kita. Saya pintar di ceramah, nggak pintar di tempat lain. Bisa satu segi, tak bisa segi yang lain. Benar nggak? Mana ada yang mengembalikan? Yalah Jakarta ribut masalah banjir. Mana ada yang mengembalikan kepada kekuasaan Allah? Betul nggak? Selalu ini. Ya Allah. Ketika sudah ada penyakit, siapa yang mendatangkan penyakit? Siapa yang mampu bisa memberikan mudarat? Nah yang terakhir ini doanya. Yang hafal mudah-mudahan ayat ini diulang-ulang nanti. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Baca berkali-kali. Tidak ada yang bisa membuat mudarat di langit dan di bumi
kecuali dengan izin Allah. Oh ya, Masya Allah. Kita ini kadang-kadang di zaman sekarang itu penakutnya setengah mati. Akhirnya syirik pula lah. Mintalah dengan ini, minta dengan itu, minta dengan itu. Kepengen kaya minta dengan dukun. Dukun itu dia buntu. Buyan-nian gitu ini. Mohon maaf. Lah tahu orang itu belum nikah, minta pula jodoh dengan yang belum nikah itu. Kalau dia bisa, dia dulu yang kawin. Loh. Aku paling ringan melihat nama itu. Dulu ada itu yang bilang, Anda tak cocok di laut, tak cocok di banyu, kau cocoknya di pucuk kayu, berarti jadi monyet budak itu. Mama Loren namanya. Kalau dia bisa, dia mampu, dia dulu yang kaya. Nyambung ibu-ibu. Ini agak marah dikit ini. Aku paling ringan. Biar laut itu ini datanglah bawa makanan ke laut itu. Laut itu apa yang mengasih di situ? Kalau bukan setan dan begu. Nah, begu bahasa kami itu. Nggak bisa. Siapa? Allah. Ustaz, aku nanti diguna-gunanya digini biar nanti coronanya ditiupkannya dengan aku. Nanti tiupan tuh mati yang tukang tiup itulah. Lah, harus begitu. Yakin ibu-ibu? Di sini yakin, nanti mulai melempem. Berarti harus ngaji terus setiap hari. Tak usah makan tapi. Ya kalau ngaji terus setiap hari, ada makanan snack setiap hari, mati. Ketua, ibu ketua yang at-tekor. Ketua at-tekor, kita al-lemak wal hoji. Oke ya, mudah-mudahan insyaallah ya ibu-ibu ya, nanti lihat aja di ininya pasti banyak doa-doa itu. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hai, ada orang, awas kaki kau kuhadang kau di situ ini kau. Bismillahilladzi la yadurru. Bisa baik nanti dia akan tidak melihat kau atau dia mati sebelum berangkat. Tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Itu ini ayatnya dibaca setiap malam Jumat setiap saat tapi tidak yakin. Nanti sampai ke sini mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tapi nggak sampai ke sini. Akhirnya ratib jalan terus tapi yakin enggak. Kapan habis ratiban sendal ustaz yang hilang. Kapan ditanya ngapa? Baliklah dari ratiban. Sendal kata bininya, kakak ngapa berubah sendal kawin? Oh ini kau tak tahu tadi ustaz itu ceramah. Ambillah yang baik-baik, tinggalkanlah yang buruk-buruk. Sendal kakak kau paling buruk dari tempat itu. Oh bagus kata bininya. Sama-sama gilo laki bini. Itu namanya LGBT. Laki gilo bini tolol. Sudah jadilah itu. Saya kira ini saja tausiah kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Biarpun ada senyum, ada ketawa, kita santai. Tujuan saya biar Bapak Ibu tidak terlalu tegang ya. Tidak terlalu tegang, tidak terlalu ini. Yang penting mudah-mudahan 3 poin ini bisa disikapi dengan baik. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga insya Allah kita semua sehat-sehat. Amin. Keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan hidup kita ini kepada Allah karena memang kita milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, perpanjang dikit baik. Kita ini milik Allah, bukan milik laki, bukan milik anak. Ya, maaf Ibu ya. Kita ini kadang-kadang banyak salah sikap. Kita bukan dikasih oleh Allah, bukan punya kita, tapi titipan Allah. Maka kalau kita lihat ada laki yang mati tak pacak, dilarang oleh bininya, mati itulah. Istri mati, laki tak pacak untuk meliharanya. Kenapa? Milik Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu bagaimana Pak Ustaz? Serahkan semua dengan pemilik. Kata orang kantor, kaur, kata urusan. Kasih dengan Allah. Kata Allah baik-baik. Maka hidup yang membuat kita tenang adalah kalau kita tawakal dengan Allah, berserah diri dengan Allah. Itu yang membuat kita jadi pelong. Ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah nilai ini dikasih oleh Allah kita pada siang hari dengan keberkahan pertemuan ini. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya melihat yang hadir ini ada 2 rombongan, ada 2 kelompok. Ada yang senang dengan ceramah, ada yang cuma senang dengan arisan.
Jadi saya batasi saja, mudah-mudahan insya Allah semua jadi dapat semuanya, arisannya dapat, ceramahnya dapat. Terima kasih Ibu Ketua, itu orang cerdas. Orang cerdas itu pikirannya dua, sasaran dan seseran. Benar. Orang cerdas itu lihat orang itu cerdas atau tidak. Kalau dia otaknya itu selalu dua, itu cerdas. Where there is sasaran, there is seseran. Ya. Tapi kalau hidupnya hanya always, every time, only seseran, itu albuyan. Itu orang yang begitu namanya albuyan wal gobloko wal bengak. Maaf, ini kalimat saya, memang itulah apa adanya. Dihalus-haluskan masih itulah. Apalagi saya ini orang Medan itu seperti buah durian, serem di luar tapi manis di dalam. Siapa lagi yang muji aku inilah yang ado, dah. Daripada kedondong, mulus di luar tapi sabut di dalam. Apa yang dalam hati saya ini kusampaikan, mudah-mudahan kita sama-sama bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah. Siapa yang sasarannya akhirat, dunia akan ikut. Siapa yang sasarannya hanya dunia yang seseran ini, maka dia tidak akan sampai ke akhirat yang bahagia.